Kisah dahulu kala di sebuah kerajaan yang bernama Pungging. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja bernama Damarmaya. Raja Damarmaya pun juga memiliki seorang putra yang bernama Joko Bandung. Pada saat itu Joko Bandung pun meminta izin ke sang prabu bahwa dia ingin terjun ke medan pertempuran untuk menguasai kerajaan Prambanan. Sang prabu pun berpesan bahwa Raja Prambanan itu bukanlah orang sembarangan. Raja itu memiliki ilmu kanuragan dan sakti yang sangat tinggi. Sang prabu pun tidak mengizinkan Joko Bandung turun ke medan perang. Di tengah perbincangan raja dan putranya, tiba-tiba prajurit dari medan perang datang. Prajurit itu memberikan kabar bahwa pasukan kerajaan Pungging telah banyak yang tewas. Mendengar kabar, sang raja pun mengizinkan putranya untuk menyusul prajurit Pungging ke medan pertempuran. Di sisi lain, kerajaan Prambanan dikuasai oleh raja yang bernama Raja Boko. Tubuhnya tinggi besar hingga orang pun menganggapnya keturunan raksasa. Namun anehnya, sang raja memiliki putri cantik yang bernama Dewi Roro Jonggrang. Berbeda dengan sang ayah, Dewi Roro Jonggrang adalah seorang putri yang lemah gemulai. Singkat cerita Raja Boko sampai di medan pertempuran. Dengan ilmu kanuragannya, dia memukul mundur seluruh pasukan kerajaan itu. Sementara itu, dalam perjalanan menuju medan pertempuran, Joko Bandung melintasi hutan angker yang dihuni sesosok jin yang bernama Bondowoso. Ketika Joko Bandung sudah sampai di tengah hutan, tiba-tiba sebuah pohon besar pun roboh di depannya. Dan Bondowoso pun berkata, sang juga dari memiliki anak manusia. Apakah kau memiliki nyawa terkejut berani melewati hutan ini? Joko Bandung pun menjawab, aku tidak takut dengan setan belang sepertimu. Maju kau.
Jokowi pun setuju dengan tawaran tersebut. Bondowoso pun berkata, "Sekarang jiwamu dan namamu akan pada dirimu, maka namamu menjadi Bandung Bondowoso." Kini Bandung Bondowoso pun meninggalkan hutan dengan berlari. Tidak butuh waktu. Lama dia sudah sampai di medan pertempuran. Terlihat banyak pasukan Pengging telah tewas karena sang raja lupa. Terjadilah pertempuran hebat antara Bandung Bondowoso dan Raja Bogor. Raja Bogor pun akhirnya tewas. Bandung Bondowoso pun meminta sang prajurit untuk mengantarkan ke istana Prambanan. Sampainya istana, Bandung Bondowoso pun terpesona melihat kecantikan sang Dewi Roro Jonggrang. Sang Bandung Bondowoso pun bertanya, "Wahai gadis cantik, siapa namamu?" Belum sempat menjawab, sang prajurit pun memberitahukan bahwa sang Raja Bogor tewas di tangan pemuda yang ada di hadapannya. Sang Dewi pun lemas tak berdaya mendengar kabar tersebut. "Aku adalah putri dari tak peduli siapa ayahmu. Aku Bandung Bondowoso. Hari ini telah menemukan pujaan hatiku. Maukah kau menjadi permaisuriku?" Dewi Roro Jonggrang pun tidak sanggup menjawab pertanyaan tersebut. Dia sangat benci kepadanya karena Bandung Bondowoso telah menghilangkan nyawa ayahnya. "Kau harus menjawab, setidaknya beritahu namamu." "Nama hamba Dewi Roro Jonggrang. Hamba belum bisa menjawab sekarang. Mohon diberi waktu." Baiklah, aku akan menunggu jawabanmu hingga sore hari." Sore hari pun tiba. Akhirnya Roro Jonggrang memiliki cara untuk menolak halus pinangan Bandung Bondowoso. Sang Dewi pun mengajukan syarat untuk membuatkan 1000 candi dan 2 sumur selama 1 malam. Dan akhirnya Bandung Bondowoso pun menyetujui permintaan sang Dewi.
bersama para pasukan jin pun datang. Pandu Bondowoso pun memerintahkan para jin untuk membangun 1000 candi dalam waktu semalaman. Dia pun mencari cara untuk Pandu Bondowoso gagal. Dewi Roro Jonggrang pun memerintahkan Dayak-Dayak untuk memukul musuh dan membuat suara riuh. Akibat dari bunyi nafsu yang dipukul ayam jantan di seluruh badan pun saling bersama-sama. Seketika itu juga jin yang membangun candi pun ketakutan dan berlarian meninggalkan kerajaannya. Padahal masih 1 candi yang belum selesai dibangun. Pandu Bondowoso pun tak habis pikir mengapa sang fajar begitu cepat. Dia pun merasa aneh dengan sang fajar untuk timur itu. Bersama sang fajar pun datang, lalu sang dewa pun berkata, Pandu Bondowoso, mana 1000 candi yang kau janjikan? Hari sudah mulai pagi, maka aku tak sudi menjadi istrimu. Pandu Bondowoso pun sangat marah dan dia pun berkata, kau sekarang itu menjadi kau candi yang 1000 jodoh. Pandu Bondowoso pun mengutuk sang dewi menjadi pelengkap acara candi yang ke-1000. Hey!